usolli sunnatal Idul Adha rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala as-salatu jami'ah. Sawu subuhatu Fa'inna tasbiyatas sufufi min tamamis sholah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أهل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وسابكم الله واسمعوا أجركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاندين. يا رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin syam'atin mustamilatin alal hikami wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram. Amma ba'd, faya ma'asyiral jama'ati fi sholati Idul Adha rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah kama amarallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, sisa-sisa usia kita dipertemukan oleh Allah pada hari Nahar, hari Idul Adha ini, sehingga kita semuanya
dapat mengukur keimanan kita, apakah masih tebal ataukah sudah tipis, apakah masih begitu atau masih lemah atau sudah lemah, masih kuat atau sudah lemah. Memang keimanan itu, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yazidu wa yanqus. Iman itu adalah bisa bertambah dan bisa berkurang. Sewaktu-waktu kita semangat untuk melakukan ibadah, di saat itulah iman seseorang meningkat atau bertambah. Tetapi ketika seseorang bermalas-malasan, enggan untuk melakukan perbuatan yang ada pahalanya, di saat itulah iman seseorang adalah menurun atau melemah. Hari ini kita semuanya, keimanan kita dipertanyakan oleh malaikat tentang tebal dan tipisnya keimanan. Marilah kita bersama untuk mencari tolak ukur tentang keimanan tersebut dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Menurut hadis-hadis Rasulullah bahwa Nabi Ibrahim itu menikah, sudah lama tidak punya anak, sehingga oleh istri pertamanya itu dipersilahkan menikah lagi. Juga lama tidak punya anak, sampai-sampai Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhan, berilah aku anak yang soleh. Tidak minta anak yang pangkat, tidak minta anak yang kaya, tidak minta anak yang berpangkat, tapi minta anak yang soleh. Karena anak yang soleh itulah secara otomatis, kata orang Jawa, bisa mengangkat tinggi dan menanam dalam-dalam, mengangkat tinggi tentang kebaikan orang tua dan menanam dalam-dalam tentang kekurangan orang. Setelah di dalam hadis telah diceritakan, kira-kira punya anak usia 4 tahun, falamma balagha ma'al sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbah fanzur madza tara. Dimulai perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ini dimulai pada malam 8 Dzulhijjah, sehingga pada waktu itu seandainya diilustrasikan, sembelihlah anak. Sehingga dipikir-pikir oleh Nabi Ibrahim, telah lama tidak punya anak, bahkan sampai istri menikah lagi masih tidak punya anak. Tetapi ketika anak usia 4 tahun, datanglah perintah untuk menyembelihnya. Sehingga dipikir-pikir, keadaan memikir-mikir, kalau saya sembelih, saya tidak punya anak. Tetapi kalau tidak saya sembelih, maka saya dimarahi, dimurkai oleh Allah. Mikir-mikir itu di dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah. Sehingga tanggal 8 itulah disebut hari tarbiyah. Malam 9 bulan Dzulhijjah mendapatkan perintah lagi, sembelihlah anakmu. Sehingga Nabi Ibrahim faham
kalau itu memang benar-benar perintah dari Allah. Faham atau mengerti tentang apa saja, termasuk mengerti tentang perintah Allah, itulah namanya Arafah. Sehingga tanggal 9 disebut hari Arafah. Malam 10 Dzulhijjah, kalau di sini ya tadi malam itu mendapatkan perintah lagi dari Allah, dan sembelihlah anak. Kemudian sehingga tanggal 10 hari ini disebut hari Nahar. Nahar itu sendiri adalah artinya penyembelihan, hari penyembelihan. Di dalam hadis-hadis Nabi diceritakan pada pagi-pagi hari Nabi Ismail dipakai pakaian yang baik, kemudian diajak berangkat berjalan-jalan menuju kawasan Mina. Seorang anak yang calon rasul maka dengan senang hati berjalan di depan sambil lari-lari kecil. Bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya yang bernama Ibrahim, di belakangnya membawa tampar dan membawa golok. Dalam keberangkatan itu, yang pertama menggoda dimasuki setan adalah istrinya sendiri yang bernama yang bernama Hajar. Seandainya dibahasakan sini, Mas, kita sudah lama tidak punya anak. Kenapa kita baru punya anak? Kita sembelih anak kita. Dimarahi, dibentak, sehingga dia dalam perjalanan itu setan datang menjelma manusia, mengatakan yang sama. Kamu itu gimana? Sudah lama tidak punya anak, kok punya anak kamu sembelih? Setannya dilempari dengan batu oleh Nabi Ibrahim, sehingga setannya itu sekarang diabadikan dengan wujud Jamarot. Nah, ketika tanggal 10 Dzulhijjah hari ini adalah jamaah haji sama melempar jamroh di Jumroh Aqobah. Pada tanggal 11, 12, 13 melempar ketiga jumroh itu mulai pula Wusta dan Aqobah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Setelah sampai di kawasan Mina, saat itulah baru dikatakan kepada anaknya, yang artinya adalah dalam Al-Quran tadi, anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi diperintah oleh Allah supaya menyembelih diri seorang anak yang calon rasul. Menjawab, satajidun insyaallah minas sabirin. Bapak, kalau memang itu adalah perintah Allah, saya akan menjadi orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sehingga dilaksanakanlah penyembelihan. Nabi Ibrahim pada waktu itu adalah menutup muka Nabi Ismail. Nabi Ismail menolak, tidak usah Pak, tidak usah begini. Sembelihan pertama adalah tidak mempan. Kemudian tidak mempan itu, si Ismail adalah bilang pada bapaknya, Pak, barangkali Bapak kasihan pada saya kan menaruh wajah saya di
di bawah saja, tengkurap saja, tetap tidak mempan. Nabi Ibrahim jengkel, goloknya dibuang jauh-jauh. Sebelum itu adalah dibuang itu adalah dicoba untuk mencukur rambutnya sendiri, mempan. Tapi kok untuk anak saya nggak mempan, sehingga dibuang. Setelah dibuang itu, Nabi Ismail berkata, kenapa Bapak tidak kamu laksanakan? Nabi Ibrahim dalam hatinya berpikir, kalau saya sembelih anak saya mati, kalau tidak saya sembelih saya dimarahi Allah. Cobalah sekali lagi. Pada sembilannya ketiga itulah Allah berfirman, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sudah cukup ya, kamu sudah melaksanakan penyembelihan dan ini adalah ujian bagi kamu, sehingga sebagai gantinya maka dikeluarkan kambing dari surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, itulah ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim. Kemudian keimanan itu juga menimpa kepada kita semuanya, umat Islam, lelaki perempuan. Kadang-kadang kita itu iman kita ya diuji oleh Allah. Ketika ada hiburan, senang-senang, kemudian di musala ini ada pengajian, hati kita kadang saja diuji. Datang kemana? Ke tempat hiburan kah? Atau ke musala yang ada pengajian? Kalau seorang imannya kuat seperti iman Nabi Ibrahim tadi, pasti memilih yang ada pahalanya. Kemudian kalau iman seseorang itu lemah, pasti memilih yang bersifat senang-senang sementara saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah khutbah, marilah kita bersama-sama mengukur keimanan kita bersama. Saya ulangi lagi, dikala manusia itu semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan perbuatan yang ada pahalanya, itu berarti iman yang meningkat. Tetapi sewaktu-waktu manusia itu enggan, bermalas-malasan untuk melakukan perbuatan yang ada pahalanya, bahkan cenderung kepada maksiat, itulah imannya kurang. Semoga Allah menetapkan keimanan kita, menetapkan keimanan pada diri kita, sehingga akhir hayat kita menyandang gelar husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sabaqat rahmatuhu ghadabah
wa indahu kitabun kataba rabbukum ala nafsihi rahmah wa asbahu ala khalqihi ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral jama'ati fi sholati Idul Adha rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bi taqwallah kama amarana Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Adha pagi hari ini. Setelah doa ini nanti marilah kita berjabat tangan satu sama lain sebagai perwujudan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai muslim akhul muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah